Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jobs, kembali dengan gue Rehan. Di sini DJ Spesial Ramadan Season 2 episode 3 mau ngomongin tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Penasaran gimana? Dan di sini gue nggak sendiri doang nih, gue sama temen gue. Gue Ajeng. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang malam Lailatul Qadar ya Han? Iya. Ya, ini kita udah bersama narasumber kita yaitu Pak Ustadz Habibi. Jadi gimana Pak, kenapa disebut malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Malam Lailatul Qadar kenapa sampai disebut lebih baik daripada 1000 bulan? Merupakan sebuah kekhususan, keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Nah, itu kenapa sampai lebih baik daripada 1000 bulan? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan karena satu malamnya saja untuk orang Islam umatnya Nabi Muhammad yang beribadah, lalu ibadahnya itu di malam Lailatul Qadar, maka ganjarannya sama dengan 1000 bulan, bahkan dikatakan khairum min alfi syahr. Dan itu ada pada ayat surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu. Nah, disebutkan di situ Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, satu malamnya saja itu bisa mengungguli daripada ibadah seseorang yang melakukan ibadah 1000 bulan. Nah, sehingga akhirnya disebut namanya malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu. Oh, jadi gitu ya Pak Ustadz. Tapi ada nggak sih Pak Ustadz tanda-tanda orang yang dapat malam Lailatul Qadar ini Pak Ustadz? Di surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, di situ ada dua, disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, yang pertama. Kedua, salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, ada dua tandanya untuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, bahwa pada malam itu malaikat turun, yang dinyatakan bahwa malaikat Jibril turun. Jangan ditanya bahwa turunnya seperti apa, karena malaikat Jibril itu satu sayapnya aja bisa menutup dunia, gitu. Nah, jadi kalau dikatakan seperti apa, oh itu semua nggak usah kita gambarkan seperti apanya, itu bagaimana Allah, itu dengan kuasanya Allah. Yang jelas dengan turunnya malaikat itu membawa dorongan untuk seseorang hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal kebajikan. Nah, pada saat itu bedanya antara dorongan syaitan dengan dorongan malaikat, kita bisa bedakan seperti ini. Ketika kita menemukan dompet di jalan, kalau misalnya ini adalah dorongan malaikat, kita akan katakan kasihan ini yang punya dompet, dompetnya hilang, ini pasti dia nyariin, dan kita coba cari dengan melalui informasi yang ada di dalam dompet tersebut, lalu kita antarkan. Nah, dorongan kebaikan untuk menemukan orang yang hilang dompetnya ini, itu adalah dorongannya malaikat. Tapi beda lagi nih kalau dengan dorongannya syaitan. Kita nemu dompet, ada isi uangnya, lalu kita bilang, wah mumpung nih, kan? Mumpung ketemu dompet, ada isi uangnya nih, wah mumpung. Nah, itu adalah dorongan iblis atau dorongan syaitan. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu, maka orang yang merasakan bahwa dia ini mudah untuk melakukan amaliyah kebajikan, mudah untuk melakukan ketaatan, maka orang tersebut ditandai bahwa dia sedang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pokoknya mudah dia buat ibadah. Lalu yang kedua, salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, itu datang kedamaian. Jadi dirinya itu merasa damai. Jadi kalau dia dapat rezeki, bawaannya nerima aja. Gitu. Oh, udah ini rezeki dari Allah seperti ini. Ini rezeki dari Allah untuk saya pada saat ini ya cukup segini. Jadi dia nerima. Gitu. Makanya dikatakan man radiya bil qalili minar rizqi radiyallahu bil qalili minal amal. Kalau ada hambanya Allah yang ridho, yang rela dengan apa yang diberikan Allah, apa saja bentuknya, berapa saja dia ridho, maka Allah pun ridho dengan amaliyah kebajikannya yang sedikit. Jadi dia damai, dia dapat kedamaian, dia dapat ketenangan di dalam ibadahnya, di dalam hidupnya dia. Itu diantara tanda-tanda dari orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar.
malam Lailatul Qadar itu apa hanya di bulan Ramadan aja Pak Ustadz atau ada di bulan-bulan lain? Nah, itu kekhususannya memang hanya ada di bulan suci Ramadan. Gitu, khususnya hanya di bulan suci Ramadan. Dan dia tidak terbatas waktu. Itu dia tidak terbatas waktu di bulan suci Ramadan. Apa dia hanya ada di malam ganjil seperti orang-orang banyak bicara. Terus pasti ada di 10 terakhir saja. Oh tidak. Jadi semua nggak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu akan muncul. Itu kapan malam Lailatul Qadar itu akan ada di bulan suci Ramadannya. Sehingga akhirnya mendorong kita untuk melakukan ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita terus mengejar ibadah, lakukan ibadah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kayak gitu. Nah, kalau untuk itikaf apakah harus di 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan juga Pak Ustadz? Nah, itikaf itu kan berdiam di masjid. Gitu, berdiam di masjid untuk dia bisa melaksanakan ibadah. Baik dia melaksanakan sholat fardu, ataupun sholat sunnah, ataupun dia baca Quran, ataupun dia berzikir, dan hal-hal yang lainnya. Nah, itu istilah i'tikaf. I'tikaf itu artinya seperti itu. Lalu, apakah harus 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Sebenarnya tidak harus. Tapi banyak ulama mengatakan bahwa besar kemungkinan malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir gitu di malam bulan suci Ramadan. Terlebih khusus di malam-malam ganjilnya. Tapi istilahnya karena nggak ada yang tahu, jadi dari awal aja udah. Gitu, dari awal aja kita ibadah, sehingga akhirnya ibarat orang mancing, umpannya banyak. Gitu, jadi sehingga kemungkinan kita akan dapatnya bisa lebih besar dibanding kita hanya mengejar untuk ganjil saja. Ternyata totonya munculnya di saat genap, kan nggak ada yang tahu juga. Itu semuanya. Terus juga Pak Ustadz kalau misalnya kita lagi itikaf nih, terus kita kayak main handphone atau apa, itu gimana tuh? Itikaf itu nilainya harus ibadah, gitu. Sehingga kalau tidak ibadah ya nggak menjadi hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Itu kalau main handphone, tapi handphonenya ternyata memang ada Al-Qur'annya, ternyata dia bukan lagi main handphone, ternyata lagi main Quran. Iya, lagi baca Quran yang ada di handphonenya. Seperti itu kan. Terima kasih Pak Ustadz buat apa yang udah dijelasin tadi. Semoga tentang malam Lailatul Qadar tadi dapat menambah ilmu sama wawasan kita juga ya Han. Semoga Sobat Jobs juga dapat mengerti apa yang udah dijelasin sama Pak Ustadz. Cukup sekian dari J Spesial Ramadan episode 3 kali ini. Gue Ajeng. Gue Rehan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Jobs TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.